Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukas Ajar Cristobal, mahasiswa program studi akuntansi dengan NIM 142230079. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko. Nah, di sini saya mengambil perusahaan, ya. Jadi ini perusahaan yang saya pilih ada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, langsung saja kita kepada pembahasannya. Dari yang pertama, dalam soal UTS kita disuruh untuk menyebutkan nama perusahaan dan jenis industrinya serta jelaskan kegiatan usaha utamanya. Nah, yang saya bilang tadi, perusahaan yang saya pilih adalah PT Unilever Indonesia Tbk yang bergerak di bidang barang konsumsi atau consumer goods. Ini Unilever merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk perawatan tubuh, dan kebersihan rumah tangga. Beberapa merek terkenal dari Unilever antara lain Pepsodent, Lifebuoy, Sunsilk, Rinso, Royco, dan Bango. Nah, terus kemudian perusahaan ini berfokus pada kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi di seluruh wilayah Indonesia dengan prinsip keberlanjutan atau sustainability. Itu. Nah, kemudian masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu identifikasi risiko yang mungkin ada di perusahaan tersebut, ya, di perusahaan Unilever ini, Unilever Indonesia Tbk, masing-masing minimal 2 risiko untuk setiap kategori. Nah, terdapat 4 kategori risiko utama, yaitu yang pertama risiko kepatuhan atau compliance risk. Ini seperti yang pertama ketidakpatuhan terhadap regulasi BPOM dan standar keamanan produk. Kemudian yang kedua pelanggaran ketentuan pajak dan pelaporan keuangan. Nah, kemudian untuk kategori yang selanjutnya ada risiko pengendalian atau control risk. Nah, di sini ada 2 juga, yaitu kelemahan dalam pengawasan kualitas produk di pabrik, dan kemudian juga ada kesalahan pencatatan atau manipulasi data dalam sistem ERP. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu risiko bahaya atau hazard risk. Nah, contohnya itu seperti untuk risikonya itu yang seperti yang pertama itu ada kebakaran di fasilitas produksi akibat gangguan mesin atau kelalaian manusia. Kemudian ada yang kedua yaitu risiko kecelakaan kerja di lini produksi. Itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah risiko peluang atau opportunity risk. Nah, di sini contohnya itu seperti peluang inovasi produk ramah lingkungan. Kemudian juga ada peluang digitalisasi pemasaran melalui e-commerce dan media sosial. Itu adalah penjelasan mengenai identifikasi risiko yang mungkin ada di perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang C, yaitu untuk tiap risiko pada poin B, ya, yang sudah kita jelaskan tadi, sebutkan tadi, perkirakan tingkat likelihood dan impact-nya. Oke. Setelah dianalisis, saya menemukan hasil sebagai berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ketidakpatuhan terhadap regulasi BPOM. Ini menurut saya likelihood-nya possible dan impact-nya severe. Kemudian yang kedua, pelanggaran ketentuan pajak. Ini menurut saya likelihood-nya unlikely. Kemudian untuk impact-nya severe. Kemudian yang ketiga, kelemahan pengawasan kualitas produk. Jadi likelihood-nya likely. Kemudian untuk impact-nya moderate. Kemudian kesalahan pencatatan sistem ERP.
Ya, di sini untuk likelihood-nya possible dan untuk impact-nya moderate. Kemudian kebakaran di fasilitas produksi. Nah, ini likelihood-nya possible. Kemudian untuk impact-nya catastrophic. Kemudian yang selanjutnya kecelakaan kerja. Ini likelihood-nya likely. Kemudian untuk impact-nya severe. Kemudian yang selanjutnya ada inovasi produk ramah lingkungan. Ini likely dan impact-nya moderate. Kemudian digitalisasi pemasaran online. Ini likelihood-nya almost certain dan impact-nya moderate. Seperti itu. Itu untuk perkiraan tingkat likelihood dan impact-nya. Begitu. Ini sudah sesuai dengan saya buat bentuk tabel untuk perkiraan tingkat likelihood dan impact-nya. Nah, kemudian masuk ke soal yang selanjutnya. Kita disuruh untuk menggambarkan risk metric berdasarkan tingkat likelihood dan impact dari risiko-risiko tersebut. Nah, dari apa yang sudah tadi kita jelaskan, sudah kita jabarkan, kita disuruh untuk menggambarkan risk metric-nya. Nah, ini dapat dilihat di sini dalam bentuk tabel. Ya. Ini ada warna-warnanya. Yang berwarna hijau itu berarti berisiko rendah, kemudian yang warna kuning itu berisiko sedang, kemudian yang berwarna merah itu berisiko tinggi, seperti itu. Nah, dari hasil pencatatan ini itu menunjukkan bahwa risiko R5 ya, R5 itu kebakaran di fasilitas produksi itu berada pada kategori possible catastrophic. Nah, sehingga menjadi risiko prioritas tertinggi. Nah, di sini dapat lihat ini R5 kebakaran ini berada di ini titik merah ini yang paling kanan ini. Nah, risiko R6 kecelakaan kerja juga tinggi karena sering terjadi dan berdampak besar pada sumber daya manusia. Sedangkan risiko lainnya termasuk kategori sedang hingga rendah. Nah, ini R6 kecelakaan kerja ini masuk tinggi, yang berwarna merah, saya kasih tanda merah ini, dan yang lainnya termasuk kategori sedang dan rendah, yang kuning dan berwarna hijau. Selanjutnya kita masuk ke soal yang E, yaitu kita diperintahkan untuk menyusun dan mengurutkan risiko berdasarkan prioritasnya. Kemudian memilih satu risiko yang perlu diprioritaskan dan jelaskan alasan serta contoh nyatanya. Nah, susunannya ini, susunan urutan risiko berdasarkan prioritasnya. Yang pertama yaitu yang R5 ini, kebakaran di fasilitas produksi akibat gangguan mesin atau kelalaian manusia. Kemudian yang kedua kecelakaan kerja di area pabrik dan lini produksi. Kemudian yang ketiga ada R1 yaitu ketidakpatuhan terhadap regulasi BPOM dan standar keamanan produk. Kemudian yang selanjutnya ada R2 yaitu pelanggaran ketentuan pajak dan pelaporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya R3 kelemahan dalam pengawasan kualitas produk. Kemudian yang selanjutnya ada kesalahan pencatatan dalam sistem ERP. Kemudian ada inovasi produk ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah digitalisasi pemasaran online dan e-commerce. Nah, ini sudah saya berikan urutannya, dan ini ada warna-warnanya di sini. Tuh. Dan untuk risiko prioritas adalah kebakaran di fasilitas produksi. Nah, kebakaran di fasilitas produksi ini memiliki dampak katastrofik karena dapat menghentikan proses produksi, menimbulkan kerugian besar, dan mengancam keselamatan pekerja. Itu. Kemudian contoh nyatanya ini pernah terjadi pada tahun 2022, terjadi kebakaran kecil di area gudang pabrik Unilever Cikarang. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini membuktikan pentingnya sistem keselamatan kerja, pemeliharaan mesin, dan pelatihan tanggap darurat.
Kemudian ada pula langkah-langkah yang dilakukan Unilever, ya, antara lain pemasangan sistem sprinkler dan detektor asap otomatis. Kemudian ada juga pelatihan rutin prosedur evakuasi. Kemudian ada juga audit keselamatan setiap triwulan, dan yang terakhir kerjasama dengan dinas pemadam kebakaran setempat. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan mengenai susunan dan urutan risiko, dan kemudian risiko yang perlu diprioritaskan, ya. Kemudian masuk yang selanjutnya, yaitu dari daftar risiko yang sudah kita sebutkan tadi, kita disuruh untuk memilih salah satu risiko bahaya, lalu dibuat risk bounty-nya. Nah, sini saya memilih risiko kebakaran di fasilitas produksi sebagai fokus analisis. Nah, diagram bounty menunjukkan hubungan antara penyebab, kejadian utama, dampak, dan langkah pengendalian. Nah, sumber risikonya di sini seperti korsleting listrik, mesin overheating, tumpahan bahan kimia, dan kelalaian pekerja. Tuh. Kemudian peristiwa utamanya yaitu di sini, ya, ini kebakaran di fasilitas produksi Unilever ini, tengah ini. Kemudian dampak dari kerusakan mesin ini yaitu seperti gangguan operasional, potensi korban jiwa, penurunan reputasi, dan kerugian finansial. Nah, langkah pengendalinya ini ada preventif control dan corrective control. Nah, di preventive control sendiri ada pemeliharaan mesin dan instalasi listrik rutin. Kemudian ada pemasangan sprinkler, dan kemudian ada juga pelatihan K3, dan ada pembatasan area produksi. Kemudian untuk corrective controlnya yaitu ada tim tanggap darurat atau ERT. Kemudian ada kerjasama dengan dinas pemadam kebakaran dan asuransi aset, dan juga ada evaluasi pasca insiden. Nah, kesimpulan berdasarkan analisis PT Unilever Indonesia Tbk menghadapi berbagai risiko, mulai dari kepatuhan hingga operasional, namun risiko dengan prioritas tertinggi adalah kebakaran di fasilitas produksi, karena dampaknya besar terhadap operasional dan reputasi perusahaan. Dengan penerapan program K3, audit keselamatan dan manajemen risiko berbasis pencegahan, Unilever dapat meminimalkan potensi kerugian dan menjaga keberlangsungan bisnis jangka panjang. Nah, demikian presentasi ujian tengah semester saya tentang manajemen risiko di PT Unilever Indonesia Tbk ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran bagaimana perusahaan mengelola risiko dengan efektif. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua dan Ibu dosen, dan saya Lukas Asya Cristobal. Sampai jumpa dan selamat malam. Wassalamualaikum. Selamat pagi, siang, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.